Kenapa saya bisa bilang katakan unik? Karena mesin ini mempunyai molding di dalam chambernya seperti ini, agar bisa dapat berbentuk seperti yang diinginkan sesuai molding tersebut. Oke, nah sekarang kita mau tahu cara penggunaan mesin ini dan cara pengoperasian dari mesin DDZ 332D. Oke, sekarang saya mau jelasin dari beberapa fungsi tombol yang ada di mesin DDZ 332D ini. Nah, yang pertama-tama setelah kita menyesuaikan mesin ini, nah, kita bisa menyalakan dari tombol on off yang ada di sini. Kita tekan. Nah, lalu ada masuk ke modenya. Nah, kita bisa lihat nih ada tulisan 2 di sini ya. Yaitu ini save dari masing-masing tombol yang ada di sini. Contoh, sekarang kita dari tombol 1. Nah, dia akan masuk ke mode 1. Dimana settingannya ya yang sudah diatur di mode pertama. Begitu juga kalau kita pencet tombol 2. Nah, dia akan masuk ke settingan mode nomor 2. Jadi ketika kalian punya banyak produk, kalian tinggal mengganti saja yang mana yang kalian sudah simpan. Nah, sekarang kita masuk ke mode 1 dulu ya. Nah, bisa dilihat. Nah, kalau mau mengatur, kita pencet tombol pengaturan. Nah, bisa dilihat ada 3 jenis yang bisa diatur. Nah, yang pertama yaitu vakum. Nah, ini ada tulisan 20 detik. Kita mau bisa naikkan dan turunkan. Nah, bisa kita naikkan atau kita turunkan. Nah, sekarang kita setting di mode 1 yaitu 30. Nah, lalu sealing. Nah, sealing ini bisa kita naikkan juga. Nah, sekarang saya setting jadi 2 detik. Lalu yang terakhir ada cooling. Nah, cooling kita biarkan saja tetap 2 detik. Tetapi kalau mau dinaikkan turunkan sama caranya. Lalu ada yang namanya pengaturan suhu. Yang paling bawah nih. Ada H, M, dan L. Ada kosong, artinya tidak sama sekali tidak seal. Nah, ada yang low, ada yang medium, dan ada yang high. Nah, untuk sekarang kita pilih yang medium. Nah, oke, sekarang kita mau masuk ke cara penggunaan dari mesin ini. Nah, mesin simpel ya. Yang pertama kita siapin produk, dan jangan lupa plastiknya harus plastik vakum. Nah, agar nanti hasil bisa tervakum dengan baik. Nah, yang kedua, mesin ini juga punya daya 1000 watt dan 1 pas. Nah, jadi bisa digunakan untuk di rumah. Nah, pertama-tama, seperti biasa, masukkan ke dalam bagian yang ingin di-seal nih. Untuk mesin ini ada 2. Nah, jika sudah, tinggal ditekan saja. Nah, sekalian pada saat penggunaan, saya mau jelasin juga sistem kerja dari mesin vakum ini. Nah, jadi kalau dilihat, sekarang lagi masuk ke mode vakum. Nah, jadi udara yang ada di dalam sini sekarang lagi disedot keluar. Nah, yang menjadikan di dalam chamber ini ruang hampa. Nah, kalau mau dilihat, kita tunggu sampai nanti masuk proses sealing. Nah, tunggu aja. Nah, bisa lihat sekarang udah masuk proses seal. Di cooling sebentar, lalu, nah, ketika udara dimasukkan, nah, plastik akan tertekan dari udara yang dari luar. Kenapa dia bisa ke vakum? Karena pada dasarnya di dalam plastik ini sudah tersedot di luar, gitu, sudah tersedot dari awal. Makanya dia bisa tervakum seperti sekarang. Oke, bisa dilihat ya hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang saya awal bilang, mesin ini mempunyai fitur khusus. Gak hanya bisa membuat cetakan seperti ini. Jadi mesin ini mempunyai molding yang ada di dalam. Nah, cara mengeluarkannya, kita angkat pemanas yang ini. Ya. Kita buka akrilik yang pertama. Nah, ini biarin aja. Nah, bisa dilihat ya, ada beberapa molding di dalam. Nah, ada yang ukuran setengah liter dan ada yang ukuran 1 liter. Nah, nanti ini tergantung pemakaian dari kebutuhan Anda. Nah, untuk hasil, kira-kira akan seperti ini. Nah, jadi tinggal dimasukin saja ke sini, kita seal seperti biasa. Nah, jadi kamu dilihat, nah, kalau ingin di seal hanya gantung seperti ini saja.
Nah, ketika sudah selesai, nanti produk akan termolding seperti ini. Jadi untuk kalian yang ingin mempunyai hasil kemasan yang seperti ini, nah saya sarankan menggunakan mesin DDZ 330 2D ini. Oke, untuk kemasan yang ini, jika Anda ingin memakai molding seperti ini, saya lebih sarankan ke produk-produk yang kering, yang tidak basah sama sekali, seperti kacang-kacangan, beras, biji kopi atau lainnya yang memerlukan molding seperti ini.